Untuk acara yang ketiga yaitu adalah sambutan dari Bapak Fatkur Rohman Kafrawi. Monggo Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ngapunten mikrofonnya Bapak. Masih di mute, Pak. Masih di mute, Bapak. Pak Fatkur. Sampun. Kesenggol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diingatkan terutama Mbak Kori, makasih. Yang saya hormati Pak Sekmus, Pak Yulianto, tim ad hoc, dalam hal ini narasumber Bu Dr. Endah, kemudian Pak Harmanto, Pak Rogo, dan Pak Dani. Dan tentunya yang saya banggakan dan yang saya cintai semua mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2021. Syukur alhamdulillah siang hari ini kita bisa silaturahim dalam rangka persiapan teknis pre-teaching dalam rangka membimbing atau mendampingi mahasiswa dalam rangka persiapan pre-teaching agar hasil pre-teaching nanti bisa optimal sesuai yang diharapkan. Bapak dan Ibu tim ad hoc dan mahasiswa yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, sebelum saya lanjut ke konten bahwa pada prinsipnya dalam rangka pembentukan atau penyiapan guru profesional melalui jalur PPG Prajabatan, di pundak Anda semualah wajah atau potret pendidikan secara nasional itu akan berubah menjadi lebih baik. Jadi Anda ini diharapkan nanti setelah lulus menjadi agen perubahan peningkatan kualitas pendidikan secara nasional. Itu yang utama. Kemudian dalam rangka itu kami paparkan dasar atau pengalaman UNESA mengadakan atau melaksanakan PPG Prajabatan pada tahun 19 dan 20 itu tingkat kelulusannya reratanya antara 98%. Ya, jadi di PPG Prajabatan itu yang tidak lulus hanya hitungan jari saya, ya 1 atau 2. Namun fakta
berbicara lain pada tahun 2021. Data kelulusan 2021 itu UNESA hanya mencapai 59%. Artinya kebetulan kemarin itu prodi PGSD hanya satu kelas, ya, 22 mahasiswa itu yang lulus hanya 12, yang 10 tidak lulus, kemudian mereka bisa lulus mengikuti retaker, ya. Kebetulan di 2021 itu ada retaker, sehingga data yang kami lihat dari data 22 ini yang belum lulus itu masih ada tersisa 2 mahasiswa. Jadi yang 12 itu lulus saat UP pertama, kemudian yang 8 itu lulus di UP retaker, dan yang 2 ini masih belum lulus, masih menunggu retaker yang berikutnya. Kemudian perlakuan masa studi PPK Prajabatan itu dihitung 3 tahun, ya. Jadi kalau Anda ini masuk di angkatan 2021, berarti nanti masa studinya diberi waktu sampai 2023. Itu artinya Anda kalau nanti di UP tidak bisa lulus, berarti Anda punya kesempatan untuk mengikuti retaker ulang. Kemudian yang kedua, yang perlu kami ingatkan lagi, ini kan sudah materi di peer teaching, maka Anda harus siap-siap, ya, karena pada saat nanti setelah peer teaching itu harus ada uji kompre dan harus lulus. Kalau tidak lulus, Anda tidak bisa melanjutkan ke jenjang PPL. Kemudian UP juga harus lulus dulu, karena kalau Prajab ini syarat utamanya juga harus lulus UP. Kalau UP belum lulus, otomatis uji kinerjanya tidak bisa ikut. Ya, jadi jangan disamakan dengan yang dalam jabatan. Ya, kalau dalam jabatan itu uji kompre, kemudian uji kinerja, baru uji UP, ya. Itu yang kenapa kami all out dalam membimbing atau mendampingi Anda, pendampingan, karena dasarnya adalah Prajab yang kemarin kita turun, hasil diskusi dari tim kami, rata-rata Anda kurang fokus atau bahasanya abai, ya, karena Anda merasa sudah yakin, ya, terlalu pede, Anda menguasai, karena dari segi apapun sebetulnya Prajab ini punya kelebihan, ya, kelebihan daripada dalam jabatan, karena usianya rata-rata muda dan penguasaan IT-nya juga lebih baik. Namun faktanya membuktikan bahwa ternyata yang kemarin itu turunnya drastis sekali, dari di luar ekspektasi saya, ya. Kalau nggak lulusnya antara di bawah 10% itu sebetulnya wajar, tapi ternyata lulusnya hampir 40%, lebih dikit, ya, 41%. Nah, ini dengan data itu mari kita bersama-sama Anda kami dampingi terus supaya nanti hasil capaiannya optimal. Yang kedua, tuntutan yang kedua, Anda ini kan calon profesional, menjadi guru memesona, dalam artian Anda harus refleksi diri untuk mencari secara akademik, ya, Anda harus mencari bahan yang sebanyak-banyaknya dengan berliterasi, ya. Kebetulan nanti narsumnya juga orang
ahli di bidang literasi, nanti akan dibantu Endah ya. Jadi mindset berpikirnya Anda tidak berpangku tangan untuk mendapatkan sesuatu dari dosen, maka dibalik sekarang bahwa Anda karena memiliki prajabatan, Anda harus berusaha seoptimal mungkin menyuapi berbagai sumber literasi yang Anda baca. Kemudian yang kedua, tuntutan guru pesona itu salah satunya ya attitude-nya harus bagus ya. Karena Anda nanti kalau mengajar itu menjadi role model dari murid-murid Anda semua. Ini yang perlu ditekankan sehingga jangan sampai kejadian yang berulang-ulang. Jadi namanya guru itu ya patut ditiru ya, bukan guru terus akhirnya ngajak turu. Tahu maksudnya ya yang luar ya, tidak tahu ya. Jadi jangan sampai berbuat sesuatu yang asusila, itu tidak termasuk dari klausul yang guru profesional itu ya. Jadi jangan sampai. Dan yang terakhir adalah ada apapun yang kamu siapkan nanti di peer teaching itu Anda wajib menampilkan 3 ya. Nanti Anda harus menguasai apa itu blended, kemudian luring dan daring. Karena fakta di lapangan proses pembelajaran itu ya guru itu harus menguasai 3 itu. Model pembelajaran luring, daring dan blended Anda siapkan semaksimal mungkin. Yang terakhir apa yang Anda siapkan nanti harus berbasis ke student ya, ke murid. Kalau perlu nanti harus ada semacam evaluasi yang sudah dibimbing oleh dosen-dosen itu bahwa Anda bukan konsentrasi ke metode proses mengajarnya, tapi juga harus ke endingnya, yaitu harus tahu progress reportnya, peningkatan belajarnya siswa ya, sehingga intinya sampai ke sana, sehingga berarti Anda harus tekankan bahwa Anda harus punya empati sebagai guidance individual subject itu. Jadi kan tidak sama itu, sehingga intinya bahwa Anda harus mengetahui progres perkembangan capaian pembelajarannya siswa. Itu aja yang perlu kami arahkan kepada mahasiswa. Intinya mari kita bersama-sama menyiapkan diri yang paling baik di antara Anda, dan saya ingatkan mohon yang punya tagihan-tagihan unggah tugas mohon dilengkapi semuanya, karena itu pada saat menjelang kompre atau peer teaching itu nanti akan kita rekap ya, dan akan kita setorkan atau kita laporkan ke GTK. Masih ada waktu sambil menyiapkan peer teaching-nya. Kalau masih ada yang belum unggah, mohon segera dilengkapi. Mudah-mudahan dengan adanya pendampingan yang intens ya antar pengelola PPG, dosen dan guru pamong nanti pada saat peer teaching nanti kan yang menilai itu dosen dan guru pamong. Jadi secara konsep Anda sudah menyiapkan dibimbing oleh dosen sesuai arahannya guru pamong yang ada di sekolah. Nah, itu nanti mohon segera disempurnakan, karena bisa juga Anda terlalu idealis membuat set plan, tapi secara real Anda itu tidak bisa dilakukan di sekolah. Nah, yang tahu adalah nanti guru pamong. Ya, masukan-masukan yang dari guru pamong nanti mau diperhatikan. Itu aja pengantar dari saya sebagai Kepala Pusat PPG. Mudah-mudahan acara
siang hari ini memberikan manfaat bagi Anda semua, dan salah satunya sebagai persiapan untuk meningkatkan kelulusan PPG Praja Berusaha bisa 100%. Ya, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Kori. Terima kasih. Terima kasih Pak Fatkur atas arahannya. Oke, untuk acara selanjutnya adalah doa agar acara hari ini mengenai teknis teaching berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, ini adalah acara yang ditunggu-tunggu agar teman-teman mahasiswa nantinya sesuai dengan arahan Pak Fatkur agar menjadi role model sebagai guru profesional. Nah, agar sampai pada tujuan itu, mari kita sekarang mendengarkan arahan dari Dr. Endah Budi R, MPD. Bu Endah, mengenai teknis pelaksanaan peer teaching tahun 2022. Dr. Endah, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Kori. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Fatkur gitu ya, harapannya untuk Prajab yang kali ini punya kelulusan yang jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu perlu berbangga gitu ya tergabung di PPG UNESA, karena di PPG UNESA setiap ada kegiatan tahap berikutnya selalu ada pengarahan begitu ya, yang tujuannya supaya Bapak Ibu bisa mempersiapkan secara maksimal gitu ya. Baik, saya izin share screen dulu. Oh, sorry. Yeah. Oke, sudah nampakkah? Sampun, Bunda. Oh, sudah ya. Suara saya sudah kedengaran kah, Pak? Sudah. Sip. Jembatannya juga sudah kelihatan. Iki apa gara-gara gak ikut ke Suramadu kapan itu loh, jadi kok Gitu, pengen delok iya. Suramadu. Saya ganti ke Wonosalam saja nanti. Lah ini sudah dipasang sama virtual backgroundnya Pak Julianto ini, Pak. Oh, loh, kok di CI Kerso Isan. Oke, makasih Bu Ida, monggo dilanjut. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu kan besok dan besok lusa akan melaksanakan peer teaching, begitu ya. Jadwalnya 2 hari, 25 dan 26 Januari. Nah, berarti Bapak Ibu ini sudah akan melangkah ke tahap berikutnya, yaitu nanti di ujian kompre. Nah, sebelum Bapak Ibu melakukan ujian kompre, Bapak Ibu berlatih terlebih dahulu, begitu ya, di peer teaching. Nah, namanya saja peer teaching, berarti nanti Bapak Ibu mengajar di depan teman-temannya sendiri. Nah, di sini sering banyak yang grogi begitu ya kalau ngajar di depannya teman-teman sendiri itu, karena itu takut diuji oleh teman-temannya gitu ya. Nah, yang perlu disadari bahwa gitu ya, Bapak Ibu nanti ada yang berperan sebagai guru model, ada yang berperan sebagai observer, ada yang berperan sebagai siswa. Nah, posisikanlah Bapak Ibu yang berperan sebagai siswa itu sebagai siswa yang sesungguhnya, jangan menguji guru modelnya. Nah, itu yang harus perlu difahami betul. Nah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu punya keberuntungan begitu ya, pada saat Bapak Ibu melakukan peer teaching. Karena melalui peer teaching ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan masukan, gitu ya.
bagian mana yang perlu diperbaiki. Hari besok dan besok lusa. Nah, hal-hal apa yang perlu Bapak Ibu ketahui di dalam kegiatan peer teaching 2 hari ke depan, gitu ya? Mari kita pahami bersama-sama, begitu ya, tentang bagaimanakah materinya, gitu ya, dan bagaimana bentuk ujiannya. Nah, pada saat pengembangan perangkat, Bapak Ibu kan sudah mengembangkan perangkat, gitu ya. Ada di sini akan diimplementasikan gitu ya 3 perangkat yang jadi Bapak Ibu sudah mengembangkan 3 perangkat gitu ya. Nah, implementasinya yaitu di peer teaching ini nanti gitu ya. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan begitu ya, di dalam kelompok kelas Bapak Ibu nanti ada 3 peran di sana. Ada 1 sebagai guru model, ada 2 sebagai observer gitu ya. Nah, observernya nanti tidak hanya teman sejawat gitu ya, tapi ada juga observernya yaitu dosen dan guru pamong. Nah, nanti Bapak Ibu yang sudah praktek akan mendapat masukan dari teman sejawat, masukan dari dosen, masukan dari guru pamong. Nah, itu. Kemudian nanti siapa saja yang akan berperan sebagai observer gitu ya atau pengamat teman sejawat, nah itu bisa diatur gitu ya, bisa diatur. Jadi nanti bisa nanti Bapak Ibu gunakan kalau yang nomor 1 praktek begitu ya, maka pengamatnya jangan nomor 2. Karena yang nomor urut 2 ini kan persiapan untuk praktek berikutnya. Nah, maka yang jadi pengamat sebaiknya saya sarankan tidak harus seperti yang saya sarankan ya. Monggo mau diatur. Yang penting jangan sampai double yang observer itu terus gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau yang nomor 1 itu nanti praktek, maka yang jadi observer 2 orang bisa nomor 3 dan nomor 4. Nah, terus mundur berikutnya begitu. Oke, baik. Maka sekarang kita lihat bentuk ujiannya Bapak Ibu. Jadi RPP yang digunakan dalam peer teaching itu boleh mahasiswa yang menentukan. Nah, mau yang mana yang mau dipraktekkan. Nah, di situ boleh Bapak Ibu pilih gitu ya dari 3 perangkat yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu. Kemudian di situ setiap peserta begitu ya akan mempraktekkan setiap peserta akan mempraktekkan begitu ya 3 perangkat itu begitu ya, di mana per perangkat itu diberi waktu 30 sampai 35 menit. Nah, kemudian Bapak Ibu praktek 30 sampai 35 menit, maka nanti begitu ya, ada waktu 10 sampai 15 menit untuk memberikan masukan gitu ya terhadap apa yang sudah Bapak Ibu praktekkan. Nah, seperti itu. Terus kemudian nah, Bapak Ibu, kalau saya boleh sarankan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu kan sudah praktekkan itu. Nah, 2 JP per perangkat. Karena Bapak Ibu prakteknya hanya 30 sampai 35 menit, maka Bapak Ibu bisa pilih gitu ya. IPK mana yang akan Bapak Ibu capai di dalam kegiatan peer teaching ini. Jadi misal, satu perangkat pembelajaran Bapak Ibu itu mau 2 JP itu mau mencapai katakan 5 IPK. Nah, karena waktu yang diberikan 30 sampai 35 menit, maka Bapak Ibu boleh memilih begitu ya. IPK yang mana yang akan Bapak Ibu capai? Apakah IPK 1 sampai dengan 3 atau IPK 2 sampai dengan 4 atau IPK 4, 5 saja. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui harus mencukupi waktu 30 sampai 35 menit.
Terus habis gitu dari sini gitu ya. Nah, guru pamong, dosen akan memberikan masukan. Nah, saran saya lagi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu pasti akan diberi kode oleh dosen. Sudah cukup. Nah, pada saat dosen memberikan kata sudah cukup, jangan Bapak Ibu karena waktu sudah habis, maka kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan begitu. Jadi lakukan kegiatan penutupan pembelajaran sesuai yang ada dalam perangkat Bapak Ibu. Nah, di akhir pembelajaran itu dilakukan refleksi, dilakukan tindak lanjut, dan seterusnya. Nah, itu harus Bapak Ibu lakukan. Mengapa seperti itu? Nanti kita lihat. Karena bagian itu juga dinilai, gitu ya. Oke. Terus kemudian, itu tadi setiap mahasiswa didampingi oleh 2 orang, yaitu dosen dan guru pamong. Gitu. Terus kemudian, pelaksanaan peer teaching itu secara daring, Bapak Ibu. Nah, daringnya monggo mau menggunakan Google Meet yang ada di LMS atau mau menggunakan platform yang lainnya. Nah, maka Bapak Ibu nanti harus membuat daftar, gitu loh. Membuat daftar, gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus membuat daftar. Si A akan menggunakan platform apa. Nah, maka diberikan linknya. Nah, seperti itu. Si B dan seterusnya. Nah, itu akan bisa disepakati di dalam satu kelompok kecil, gitu ya. Insya Allah dalam satu kelompok kecil itu sekitar 10 orang. Nah, seperti itu. Terus kemudian, jadi seperti tadi dikatakan bahwa dalam satu kelas itu ada yang jadi guru model, ada yang jadi observer, ada yang jadi siswa. Nah, Bapak Ibu tadi saya sudah pesankan bahwa kalau menjadi siswa, janganlah Bapak Ibu menguji temannya yang sedang praktek. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu harus kompak dalam satu kelompok kecil sekitar 10 orang ini. Jadi apa yang saya katakan kompak tadi, gitu ya, Bapak Ibu harus saling membantu. Misal, Bapak Ibu diminta begitu ya, ada teman praktek mengatakan, ayo sekarang cepat bentuk kelompok. Nah, jangan terus diem aja begitu ya. Nah, bisa beraktivitas ya. Anggota kelompoknya siapa Bu? Siapa? Nah, cepat seperti itu supaya waktunya tidak habis untuk pembentukan kelompok. Nah, bisa juga disiasati dengan cara, begitu ya, pembentukan kelompoknya sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, itu juga bisa. Karena waktu Bapak Ibu hanya 30 sampai 35 menit. Nah, seperti itu. Terus kemudian lanjutannya begitu ya. Jadi teknis pelaksanaan peer teaching tadi bergantung dari jumlah mahasiswa setiap kelompok. Nah, tadi, jadi yang tadi 127 tadi, begitu ya, 127 itu tadi maksudnya satu sebagai pengajar, guru prakteknya, 2 sebagai pengamatnya, dan lainnya sebagai siswa. Nah, ini 127 berarti satu kelompok itu terdiri dari 10 mahasiswa. Nah, kalau Bapak Ibu satu kelompok terdiri dari 12 mahasiswa, ya berarti menjadi 129. Nah, kalau 8 bagaimana, Bu? Ya tinggal menyesuaikan. Berarti banyak siswanya yang dikurang. Gitu. Terus kemudian, nah seperti saya tadi sampaikan bahwa sesama teman harus saling membantu pada saat temannya tampil. Gitu ya. Jadi sekali lagi jangan menguji temannya sendiri. Nah, itu. Kemudian, nah Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu tampil secara daring gitu ya,
mohon Bapak Ibu rekam kegiatan Bapak Ibu, karena hasil rekaman ini wajib Bapak Ibu unggah baik di LMS gitu ya, wajib Bapak Ibu unggah di LMS. Nah, mengunggahnya bisa video langsung maupun menggunakan link tertentu. Nah, jadi itu Bapak Ibu teknis yang harus Bapak Ibu perhatikan. Nah, supaya Bapak Ibu tahu apa saja komponen yang akan dinilai gitu ya, baik oleh dosen, guru pamong maupun teman sejawat, mari kita coba cermati gitu ya, instrumen yang akan Bapak Ibu pegang sebagai observer. Sehingga Bapak Ibu saat teaching besok begitu ya, Bapak Ibu sudah tahu hal apa yang akan dinilai. Nah, jadi ini adalah lembar observasi pelaksanaan new model peer teaching. Nah, kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini nampak sekali gitu ya. Nah, komponen apa yang dinilai? Mulai dari bagaimana Bapak Ibu membuka pelajaran, bagaimana Bapak Ibu memberikan motivasi kepada siswa Bapak Ibu, gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu gitu ya, penguasaan materinya gitu ya. Kemudian kelengkapan materinya gitu ya. Kemudian kebenaran konsepnya gitu ya. Nah, jadi mengapa kebenaran konsep ini perlu diperhatikan? Model pembelajarannya bagus, tapi konsepnya salah. Ya, nggak ada gunanya gitu ya. Terus kemudian Bapak Ibu sudah menentukan pada saat mengembangkan perangkat pembelajaran, Bapak Ibu menggunakan model pembelajaran apa, pendekatan pembelajaran apa. Nah, itu pasti akan dilihat begitu ya. Nah, cocok enggak gitu ya? Sering terjadi begitu ya. RPP-nya itu bagus begitu ya. Nah, tetapi praktek ngajarnya enggak sesuai dengan RPP. Terus kemudian, nah, Bapak Ibu, di sini juga dilihat bagaimana begitu ya, pada saat Bapak Ibu melakukan pembelajaran, apakah tipeknya sudah tercover di sana gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga harus bisa memanfaatkan waktu. Nah, tadi kalau Bapak Ibu RPP-nya itu sudah 2 JP, tapi harus dipraktekkan 30 sampai 35 menit begitu ya. Nah, itu Bapak Ibu harus bisa memilih, harus bisa memanage gitu ya. Materi mana yang cukup untuk 30 sampai 30 menit. Karena ini masih peer teaching, maka Bapak Ibu masih diberikan masukan oleh dosen maupun guru pamong. Nanti pada saat ujian kompre sudah tidak ada masukan dari guru pamong, itu tidak ada. Ya sudah, silakan praktek gitu ya. Kemudian nah di sini juga muncul gitu ya di nomor 14. Nampak di sini apakah di dalam pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu nampak begitu ya, critical thinking-nya, creativity-nya begitu ya, kemudian decision making-nya begitu ya. Nah, itu gitu ya. Nah, itu nampak. Terus kemudian nah Bapak Ibu, volume dan intonasi suara kalau Bapak Ibu sebagai guru itu memang dituntut. Nah, Bapak Ibu yang biasanya itu suaranya lemah lembut gitu ya. Nah, tolong agak diperkeras. Nah, kalau suaranya lemah lembut, siswanya enggak dengar gitu ya, tidak bisa mendengar jelas apa yang Bapak Ibu ucapkan, ya tentu Bapak Ibu di poin ini akan mendapatkan skor yang enggak maksimal jadinya. Seperti itu. Terus kemudian, apakah di dalam pembelajaran Bapak Ibu itu bisa, gitu ya, mengajak siswa, gitu ya, untuk berpikir tingkat tinggi, gitu ya? Bagaimanakah kegiatan yang bisa mengajak siswa untuk berpikir tingkat tinggi? Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, mengembangkan berpikir tingkat tinggi itu tidak harus selalu melalui soalnya saja.
Tetapi di kegiatan pembelajarannya pun harus memunculkan begitu ya, tahapan-tahapan yang mengajak siswa berpikir tingkat tinggi. Nah, terus kemudian Bapak Ibu kita lihat gestur Bapak Ibu itu juga dinilai. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu itu bicara sama siswa Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tidak menatap siswa Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu ngelihat di luar, apa yang ada di luar, nah itu sudah nggak bagus gesturnya, gitu ya. Yeah. Terus kemudian, nah yang nomor 20 itu adalah kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, jadi Bapak Ibu tidak membuat siswa itu tegang dan seterusnya. Kemudian yang Bapak Ibu bisa kondisikan yang paling enak itu adalah kesantunan dalam berpakaian atau berpenampilan. Nah, itu bisa Bapak Ibu kondisikan jauh sebelumnya, gitu ya. Nah, jangan sampai nanti Bapak Ibu misalnya begitu ya, jadi sorotan gitu ya. Atas bajunya merah gitu ya, bawah roknya hijau misalnya. Wah, ini udah lihat guru di depan itu udah silau nanti muridnya. Seperti itu, gitu ya. Yeah. Nah, kalau tadi HOTS itu muncul di kegiatan pembelajaran, ternyata di bagian bawah juga muncul bahwa, gitu ya, evaluasi yang Bapak Ibu berikan itu juga berbasis HOTS. Jadi nanti soal evaluasinya jangan level yang bawah, gitu ya. Kalau taksonomi Bloom itu kan ada C1 sampai dengan C6. Maka kalau high order thinking skills itu gunakan C4, C5, dan C6, yaitu C4 menganalisis, C6 mengevaluasi, C5 evaluasi, dan C6 itu mengkreasi. Nah, di situ. Dan yang dua terakhir itu adalah kemampuan memberikan penguatan dan punishment pada siswa. Nah, yang nomor 25 inilah yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi nanti kalau sudah ada sinyal dari dosen, gitu ya, dosen yang mengamati Bapak Ibu pada saat peer teaching, misalnya waktu sudah habis, nah, maka Bapak Ibu jangan langsung, begitu ya, ditutup begitu saja. Pembelajaran kita akhiri sudah habis. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan seperti itu. Jadi keterampilan menutup pembelajaran itu harus muncul. Nah, komponen apa di menutup pembelajaran itu? Nah, mulai melakukan refleksi. Nah, refleksi itu kan tidak hanya refleksi terhadap materi yang dipelajari, tetapi ada refleksi di kegiatan pembelajaran. Kemudian melakukan tindak lanjut. Jadi apa tindak lanjut dari kegiatan ini? Misalnya Bapak Ibu berikan latihan, gitu ya, atau juga Bapak Ibu harus menyampaikan pertemuan yang akan datang, nah, akan dipelajari materi ini. Nah, tinggal disebut apa tujuan itu disampaikan di penutup pembelajaran supaya siswa Bapak Ibu pada saat pertemuan berikutnya dia sudah bisa mempersiapkan diri, gitu ya. Nah, yang Bapak Ibu tidak lupa itu biasanya di penutup pelajaran itu selalu memberi PR. Nah itu, ya itu yang tidak lupa. Tapi kegiatan yang lainnya di penutup pembelajaran malah tidak dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi di lembar observasi ini nanti ada 25 item Bapak Ibu. Di mana setiap item ini skornya dari 1 sampai dengan 4. Nah, berarti skor maksimumnya 100. Nah, berarti Bapak Ibu nggak perlu lagi melakukan konversi nilai di sini. Gitu ya. Nah, bahkan di sini di lembar observasi ini sudah diberikan predikat. Nah, jadi harapannya Bapak Ibu jangan memperoleh skor kurang dari 70. Nah, seperti itu. Jadi harapannya begitu ya, Bapak Ibu dapat skor di sini itu ya 80 ke atas, harapannya seperti itu, gitu ya. Oke. Nah,
kolom catatan di sebelah paling kanan ini itu tempat untuk menuliskan masukan dari teman sejawat untuk teman yang sedang berpraktek. Itu Bapak Ibu untuk lembar observasinya. Nah, maka ini yang saya bisa sampaikan untuk Bapak Ibu sebelum nanti 2 hari ke depan Bapak Ibu melakukan praktek peer teaching. Itu Bu Kori yang saya bisa sampaikan. Ada pertanyaan, monggo kita bisa diskusikan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Kori. Halo. Bapak Ibu masih dengar suara saya? Halo? Halo? Baik, Bu Kori, halo. Oke, rupanya Bu Kori sedang meninggalkan ini, gitu ya. Baik, masih mendengar ya. Baik, kalau begitu, C. MC-nya Pak Fatkur, Pak Jul, bagaimana ini lanjutannya? Apakah langsung dengan tanya jawab? Oke, Bu. Maaf, tadi masih di mute. Iya, oke. Nggih. Bu Enda, terima kasih. Terima kasih, Bu Enda. Bapak dan Ibu, mohon apabila ada pertanyaan bisa raise hand. Untuk sementara saya sepertinya melihat ada yang sebentar. Aku juga boleh main. Mungkin monggo Bapak dan Ibu. Ya, ada 2 orang ini yang raise hand, ada Pak Azhar sama Pak Fajril. Ya, baik. Monggo Pak Azhar. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dr. Endah, izin bertanya Bu terkait tadi pemaparan teknis peer teaching yang disampaikan terkait alokasi waktu Bu yang 30 dan 35 menit itu, dan di bawahnya terdapat keterangan ada sesi tanya jawab atau istilah diskusi atau pemberian komentar. Apakah yang 10 sampai 15 menit itu termasuk ke dalam 30 menit yang di atasnya atau alokasinya berbeda, Bu? Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang 30 menit, yang 10 sampai 15 menit ya Pak. Jadi yang 10 sampai dengan 15 menit itu di luar yang 30 sampai 35 menit Bapak. Jadi Bapak melakukan pembelajaran selama 30 menit. Seperti itu. Ya. Jadi setelah itu Bapak mendapat masukan. Nah, itu masukannya itu tidak harus 10 sampai 15 menit ya Pak. Ya kadang-kadang kalau masukannya sedikit ya mungkin nggak sampai 10 menit. Nah, seperti itu. Jadi itu fleksibel. Gitu. Itu Pak Azhar yang bisa saya sampaikan. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Monggo berikutnya Pak Fajril. Pak Fajril. Aduh, ini cuma diketap. Pak Fajril suaranya belum terdengar. Sudah terdengar kah Bu? Oke, sudah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan Bu, Pak, yang ingin saya tanyakan. Pertama, mengenai jadwalnya. Ini kan ada beberapa peserta ya Pak Bu, peserta PPG dalam satu kelompok kecil.
Nah, nanti yang dijadwalkan pertama yang akan menjadi guru itu bagaimana sistemnya. Lalu yang kedua, untuk nanti materi yang akan kita bawakan di peer teaching itu, kan saya sudah mendengar katanya kita boleh memilih dari 3 tadi yang menurut kita paling baik. Nah, lalu bolehkah saya memodifikasinya kembali karena disesuaikan dengan penyediaan waktu yang hanya 35 menit. Maksudnya kan kondisinya berbeda. Pada saat saya membuat materi ajar itu kan untuk luring. Nah, ini kan untuk daring ya, Bu ya. Nah, bolehkah saya memodifikasinya kembali agar sesuai dengan kondisi saat ini? Seperti itu, Bu, Pak. Terima kasih. Sebentar ya. Oke. Halo. Kita tampung dulu, nggih. Endah masih online. Hujana, monggo. Hujanatun nikmah. Iya, Bu. Yeah. Ini saya sama teman saya baru masuk ke kelas PPG ini, Bu. Nah, jadi saya sama teman saya kan sudah telat sekitar 3 bulan lah, Bu. Nah, kami sudah mengejar tugas-tugas, tapi untuk peer teaching ini apakah saya sama teman saya boleh ikut, Bu? Boleh ikut peer teaching gitu nggak? Iya, Bu. Maksudnya Bu Jana? Iya, Bu. Berapa minggu, Bu? Udah dari awal itu, Bu. Dari awal di orientasi itu, kan kami udah itu, Bu. Udah klik untuk bergabung itu, tapi nggak bisa, Bu. Kami pikir mungkin memang untuk menyelesaikan dalam jabatan dulu. Ternyata sudah lanjut kelasnya. Jadi saya sama teman saya terlambat, Bu, masuk ke kelasnya. Tapi kami sudah menyelesaikan tugas-tugas. Tapi untuk peer teaching ini, apakah kami tetap ikut peer teaching atau kami menyusul, Bu? Oke, baik. Baik, Bu Janatun. Itu kebijakan, nanti itu Pak Jul bisa bantu kalau yang itu, Nah, baik, Bu. kalau itu Bu, pemangku kebijakan itu, Bu. Kalau saya ini kan pelaksana kebijakan juga. Nanti akan dijawab oleh Pak Jul ya. Baik, saya jawab dulu Pak Fajril ya. Pak Fajril, Bapak satu kelas berapa orang? Kelompok kecil. 7, Bu. 7, oke. Bapak 7 kan? Nah, monggo Bapak silahkan bersepakat dengan teman-teman yang 7 orang. Nah, jadi misalnya, kan Bapak ini kelompok ini kan sudah pembelajar dewasa ya, bukan kami lagi lah yang atur. Jadi Bapak kesepakatan aja dengan teman-teman. Misalnya, putaran pertama, ya saya katakan putaran pertama, karena Bapak kan harus tampilkan RPP yang Bapak Ibu tampilkan semua ya. Nah, jadi tadi Bapak katakan pilih satu RPP yang paling baik. Betul itu, yang pertama, tampil dulu yang paling baik, kan gitu ya. Jadi Bapak tampil, nah misalnya, nomor 1 si A praktek duluan. Nah, nanti putaran kedua, ya jangan si A lagi yang nomor 1 tampil gitu. Misalnya diganti, jangan juga yang terakhir tampil duluan. Kan dia baru putaran 1 yang terakhir. Masa putaran 2 dia yang pertama? Kan persiapannya ya mungkin belum siap. Kan gitu ya. Nah, bisa jadi nanti putaran yang kedua yang tampil pertama adalah nomor 2. Monggo Bapak, itu silahkan bersepakat dengan 7 orang itu. Nah, seperti itu ya, Pak Fajril ya. Terus tadi pertanyaan kedua apa tadi kok sudah hilang aku? Jadi apakah boleh RPP dimodifikasi? Dimodifikasi. Sebelumnya ya. Oke, jadi begini, sesuai tadi yang saya sampaikan pada Bapak Ibu di awal tadi, bahwa Bapak Ibu itu kan mengembangkan RPP itu kan untuk 2 JP, Ya, betul ya Pak Fajril, 2 JP. Nah,
2 JP itu kan berarti kalau yang SMP kan 2 kali 40 menit. Kalau yang SMA berarti 2 kali 45 menit gitu ya. Nah, kalau yang SD 2 kali 35 menit nggih. Nah, Ya, Bu. saat Bapak Ibu akan tampil peer teaching yang hanya waktu 30 sampai 35 menit gitu ya. Maka Bapak Ibu tidak perlu memodifikasi lagi, tidak perlu, Pak. Jadi Bapak tinggal melihat untuk 30 sampai 35 menit tadi saya sampaikan, misalnya kalau 2 JP itu saya mau mencapai 5 IPK misalnya, 5 IPK ya. Nah, maka kalau waktu 30 sampai 30 menit monggo Bapak Ibu prediksi. Nah, itu yang disebut dengan keahlian Bapak Ibu mengatur waktu. Nah, itu kan ada poin itu. Nah, Bapak Ibu boleh dari 5 IPK ini, oh kalau 30 menit, saya hanya bisa IPK 1 dan IPK 2. Gak apa-apa. Main saja IPK 1 sampai IPK 2. Nggak perlu lagi memodif RPP-nya, Pak. Jadi nanti pada saat pembelajaran berakhir untuk IPK 2, nah, Bapak Ibu tutup itu sudah. Jadi sudah enggak nyinggung IPK 3, enggak masuk ke materi IPK 3. Tetapi pada saat penutupan pembelajaran, Bapak Ibu tinggal sampaikan, Pak Fajril, pertemuan kita berikutnya adalah mau mencapai IPK 3, 4, 5. Hanya sampai di situ, Pak. Nah, nanti Bapak pada saat 30 sampai 35 menit itu kan mungkin Bapak melakukan penilaian. Maka penilaiannya yang diambil ya penilaian yang untuk IPK 1 dan IPK 2, Pak. Tidak harus 1 dan 2, boleh Bapak. Oh, yang menarik RPP-ku ini adalah IPK 3 dan IPK 4. Gak apa-apa, Bapak langsung main IPK 3 dan 4. Tentu pada saat pembukaan pembelajaran gitu ya, Bapak kan melakukan apersepsi. Nah, apersepsinya yang dipilih yang mana? Ya IPK 1 dan 2 ini. Nah, begitu Bapak. Jadi Bapak nggak usah merevisi RPP-nya, nggak perlu. Bisa ditangkap, Pak Fajril? Sudah saya tangkap. Lalu yang saya tanyakan lagi, nah untuk pemilihan IPK itu, apakah bebas dari kita gurunya yang akan mengajar, ataukah ditentukan? Lalu apakah, kan kalau di PJOK sendiri ada keterampilan dan pengetahuan. Apakah boleh pengetahuannya saja atau keterampilannya saja atau harus kedua-duanya? Itu Bu yang saya tanyakan. Baik. Jadi begini Pak Fajril, itu adalah kebebasan dari peserta PPG. Bapak mau ambil yang mana? Nah, jadi ada yang mengambil Bapak misalnya, oh saya mau tampil mau mencapai 2 IPK. Nah, ada yang 2 IPK itu mau 1 IPK pengetahuan, 1 IPK keterampilan. Boleh. Ada juga yang, oh Bu, saya mau keterampilan saja semua. Boleh. Gak masalah. Nah, jadi yang yang punya kewenangan menentukan yang mana yang akan ditampilkan, yang akan Bapak praktekkan di depan guru, pamong, dan dosen itu adalah Bapak. Bagaimana cara Bapak memilih gitu ya, supaya pembelajaran Bapak itu menarik, nah itu yang akan dinilai oleh dosen. Nah, begitu Pak. Bebas Bapak, monggo. Karena begini, ada misalnya yang mau dicapai di dalam 1 RPP untuk 2 JP, misalnya tadi 5 IPK. Nah, 5 IPK ini misalnya pengetahuannya 3, keterampilannya 2 misalnya Pak. Nah, ada kan yang menyampaikan urutannya itu, begitu ya, pengetahuan semua. Habis itu baru keterampilan semua. Tetapi ada yang melakukan pembelajaran itu pengetahuan 1 dan 2, terus keterampilan. Pengetahuan 3, terus keterampilan. Kan ada seperti itu, Pak. Boleh. Jadi, boleh bebas, Pak. Itu. Itu Pak Fajril yang saya bisa sampaikan? Cukup, Ibu. Terima kasih banyak. Baik. Ya, baik. Kemudian tadi siapa Bu Kori yang Ibu tadi yang berikutnya? Ada Bu tadi yang terakhir Bu Jana. Nah ini Bu Jana, Pak Julianto mungkin bisa memberikan. Ya, kalau Bu Jana ini apa namanya
pemangku kebijakan ini. Ya, saya enggak bisa jawab kalau ini Bu Kori. Oke, monggo Pak Nggih, Jul. monggo Pak Nggih. Jul. Terima kasih. Sami loh Bu Enda, Bu Kori, saya juga nggak mangku jabatan loh ya. Saya duduk di kursi. Nggih, kita santai saja nih Bapak Ibu. Dan mohon maaf Bu Kori, pertanyaan tadi apa ya? Saya kan mohon maaf tadi ada urusan sedikit sehingga Nggih, belum menyimak. Nggih, monggo. Bu Jana ini masuk ke program ini itu tidak seperti teman-teman yang lain, jadi agak telat, gitu. Tapi Nggih, Bu Janatun Nikmah dan satunya kan? nggih, Janatun dan Nana Fitriana ya. Nah, nggih. Artinya tapi gini. katanya nggih, Nggih. ngomong Pak. Artinya gini Bu Jana, kemarin memang kami sudah mengumumkan di web dan sebagainya, dan resikonya Bu Jana dan satu orang ini Bu siapa ini? Yang tergabung di kelas 2, PGSD 2, ini kami meminta Korbis, Korpel, dan dosen yang mengajar di kelas saudara itu memfasilitasi saudara untuk mengejar ketinggalan saudara. Artinya di sini kembali ke saudara, yaitu Mbak Janatun dan satunya Bu siapa Bu Nana Jana? Fitriana, Pak. Hah? Nana Fitriana. Bu Nana. Bu Nana. Artinya di sini Bu Jana dan Bu Nana itu berkoordinasi dengan dosen pengampu di PGSD kelas 2. Dan kemarin saya sudah request ke Pak Indra untuk dimasukkan di kelompok saya, ternyata Bu Jana masuk di kelompok yang satunya, yaitu kelompok 3 kalau salah atau kelompok 1. Nah, ini mohon Bu Jana maupun Bu Nana itu mengejar, karena sudah dewasa, tidak seperti anak SMP, SMA, ayo dikejar, ayo Bu Nana, Bu Jana dikerjakan perangkat 1, perangkat 2, dan sebagainya. Nah, kemarin juga kami titip salam kepada Ibu Bapak Korbis, jika ada kesulitan bisa menghubungi kami, saya maupun ke Pak Fatur, untuk menjelaskan, bahkan saya bersedia untuk mendampingi. Tetapi sampai sekarang Bu Jana maupun yang Bu Nana itu tidak mem-WA saya jika terjadi kebingungan. Artinya di sini Bu Nana dan Bu Jana harus siap untuk part teaching ini. Ya, untuk part teaching ini. Kalau Bu Nana maupun Bu Jana itu sudah mengajar, silakan untuk yang RPP mungkin kasus pertama, kasus kedua menggunakan itu, dan nanti silakan di poles, kemudian diunggah di LMS. Tetapi untuk persiapan besok tanpa poles enggak apa-apa, kita dispensasi gitu ya. Intinya besok Selasa dan Rabu teman-teman mahasiswa PPG Prajabatan dari prodi PGSD maupun PJUK akan menampilkan RPP itu atau perangkat pembelajaran itu, ketiga-tiganya. Terkait dengan urutan, itu ketua kelompok yang membaginya. Sehingga besok Bapak Ibu dosen maupun GP akan bertanya siapa yang tampil dulu, maka harus ada jawaban, saya Bu, sesuai kesepakatan. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Enda, untuk yang tampil dulu jangan si fulan terus. Misalkan Bu Kori tampil pertama, nanti RPP yang kedua tampil pertama, ketiga pertama. Wah, ini pasti Bu Kori support jantung terus ini nanti ya. Jadi mohon ketua kelompoknya membagi kelompoknya, ada yang 6 orang, ada yang 7 orang, ada yang 8 orang. Itu silakan diformulakan untuk kasus pertama, siapa yang tampil pertama sampai akhir. Kemudian nanti mungkin siang itu kasus yang kedua, siapa yang tampil, dilanjutkan hari Rabu pagi setengah dari kelompok itu untuk RPP yang kedua, kemudian dilanjutkan dengan RPP yang ketiga. Insya Allah semua sama. Batasan waktu yang disampaikan oleh Bu Enda tadi, yaitu 35 menit dan 15 menit. 35 menit itu untuk menyampaikan,
Dalam artian di sini teman-teman mahasiswa PPG mengajarnya tidak harus full, artinya teman-teman bisa skip, dan di mana skipnya teman-teman yang tahu. Contohnya begini, saya berikan contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Halo, apa kabar? Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan membahas materi FIS. Dan adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah bla 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 bla. Ya, menyampaikan. Baik teman-teman, untuk materi hari ini terkait dengan ini, coba diperhatikan videonya. Ya. Kemudian, baik silakan teman-teman untuk mendiskusikan. Misalkan begitu nih. Nah, ini diskusi, di skip. Diberi waktu saja, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah. Intinya per-teaching ini semacam simulasi terkait dengan RPP saudara. Jadi bukan mengajar real. Kalau mengajar real tidak boleh di skip, gitu ya. Intinya saudara bisa skip. Nah, pada saat apa yang skip? Contohnya yaitu belajar kelompok atau belajar di kelompok. Baik anak-anak atau teman-teman silakan dikerjakan LKPD-nya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kemudian Bapak Ibu baik, anak-anak silakan dikerjakan. Bagi yang tidak mengerti, silakan ajukan tangan. Kalau tidak ada yang mau bertanya atau sudah paham semuanya, silakan bekerja. Bapak Ibu diam. Hitung dalam hati 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah. Baik, sudah selesai teman-teman untuk mengerjakannya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Nah, dan ini kunci dari bermain peran di dalam per-teaching ini. Bapak Ibu mohon dengan sangat setiap anggota kelompok yang ada di kelompok per-teaching itu saling membantu. Jangan sampai menjatuhkan. Ya, saling membantu. Artinya membantu itu kalau temannya menjadi guru, kita menjadi siswa, ya sudah. Kita peragakan peran sebagai siswa. Siswa kelas berapa? Nanti ditanyakan oleh gurunya, kan begitu. Itu ya. Bisa dipahami, Bu Janatun dan Bu Nana dan teman-teman yang lainnya? Oke. Ya, bisa. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator sekaligus MC. Monggo Bu Kori. Oke, Bapak terima kasih. Begitu nggih Bu Jana, pada intinya harus siap untuk maju peer teaching besok. Baik, Pak. Baik, Bu. Oke. Monggo Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan untuk kegiatan besok bisa ditanyakan hari ini. Nah, ini ada Azizatul. Ibu Azizatul, monggo. Ya, terima kasih Bu. Mau izin bertanya pada Bu Endah. Untuk kan tadi sebagai mahasiswa itu ada yang berperan sebagai observer juga. Nah, untuk lembar observernya itu kita bisa dapatkan dari mana ya Bu? Maksudnya dari LMS atau kita dari mana tuh? Terus setelah nanti setelah jadi kita isi juga sebagai observer itu nanti kita unggah di LMS atau di mana? Terima kasih. Itu Bu. Baik. Bu Azizatul. Nah, itu nanti lembar observasinya begitu ya, itu akan di-share ke ke PK ya. Pimpinan kelas ya Pak Jul ya. Jadi, ini proses saya share di chat room Zoom, Ibu. Oke, ya. Nah, itu lagi mau di-share di chat room ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lain Bu Azizatul? Bu, jelas tadi. Oke, sudah nggih? Baik. Monggo berikutnya Bu Putu ya, Bu Putu Eka. Oke, monggo Bu. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Kori dan Bu Endah. Mohon izin bertanya terkait dengan tadi saya simak dalam bentuk ujian. Di sana dalam peer teaching ditentukan oleh mahasiswa dan poin kedua itu setiap peserta akan tampil 3 kali antara 30 sampai 35 menit. Yang ingin saya tanyakan Bu, di sini kami saya dan teman-teman saya di dalam kelompok khususnya juga saya sendiri masih kebingungan antara jadi pada saat nanti peer teaching tersebut dilaksanakannya 3 kali tampil begitu Bu ya. Kita kan sudah menyusun 3 perangkat pembelajaran. Jadi 3 perangkat pembelajaran itu kita tampilkan pada saat peer teaching besok Bu ya. Dan terus pertanyaan saya selanjutnya, berarti apabila
3 kali tampil tersebut berarti misalkan perangkat pembelajaran 1 itu kita sudah punya videonya selama durasi 30-35 menit dan seterusnya di perangkat 2 dan 3. Begitu Ibu, mohon penjelasannya agar kami semua tidak bingung Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, Bu Putu Eka. Ibu kan setiap melakukan peer teaching itu kan ada rekamannya, Bu. Nah, jadi kalau Ibu praktek 3 kali, ya rekamannya ada 3 kali. Gak apa-apa, Bu, diunggah di LMS. Kan bisa misalnya, oh video pertama linknya ini, video kedua linknya ini, video ketiga linknya ini. Nah, Ibu tinggal menginfo aja di LMS. Nah, seperti itu, Bu. Jadi tidak masalah kalau yang seperti itu. Jadi Ibu harus siap gitu ya untuk ketiga RPP yang sudah Ibu buat gitu ya untuk tampil gitu. Yeah. Baik Ibu Endah, terima kasih atas Ya, penjelasannya Bu. yeah. Jadi saya dan teman-teman bisa mempersiapkan untuk kegiatan besok. Terima kasih Bu. Ya, sukses ya buat besok. Momo yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Bu Cori mohon izin, ternyata saya tidak bisa mengirimkan di chat room Zoom ini. Nanti saya kirimkan ke tim admin kelas sehingga tim admin kelas meneruskan ke kelas masing-masing. Terima kasih. Coba kalau aku bisa nggak ya Pak Jul? Coba. Posisinya Ibu dengan saya kan co-host. Ini tidak bisa saya drop ya. Oh nggak bisa. Berarti harus host Bapak dikirim ke saya, nanti saya share. Pak Saiful di tim Solid sudah saya kirim, bisa di-download kemudian dikirimkan ya. Matur suwun. Monggo Bapak Ibu, apakah ini sudah jelas semua? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya sudah jelas ini sepertinya. Akan saya simpulkan, jadi Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan kegiatan peer teaching selama 2 hari ke depan, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah kerja tim. Jadi kerja tim yang harus solid, saling membantu, jangan sampai saling menjatuhkan, jangan sampai saling menjatuhkan, dan ingat perannya masing-masing. Gitu. Yang pertama, yang kedua adalah manajemen waktu yang baik. Bapak Ibu ini yang seringkali terjadi kesalahan, gitu ya, kita tidak memilih waktunya dengan baik. Hal-hal yang ingin kita tampilkan pada waktu peer teaching itu seringkali tidak ditampilkan karena tiba-tiba lupa waktu. Nah, itu yang kami ingatkan agar manajemen waktu yang baik gitu. Kayak sekali boleh Bapak Ibu lihat-lihat jam tinggal berapa gitu ya, gitu. Yang ketiga adalah, nah ini pola PT, nah ini mungkin disepakati bersama-sama gitu Bapak Ibu dalam satu kelompok, disesuaikan dengan jumlah kelompoknya. Yang pasti adalah ada 1 sebagai pengajar, 2 adalah sebagai pengamat, dan sisanya adalah berperan sebagai siswa. Itu kesimpulan untuk hari ini. Saya dan tim mengucapkan selamat mempersiapkan, selamat berjuang, semoga usaha dan hasil maksimal, supaya maksimal. Akhir kata, mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Bapak Ibu terima kasih, salam sehat selalu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ini masih ditunggu chatnya, berarti nanti dikirim bukan di Zoom Pak? Karena fasilitas untuk ngirim di Zoom-nya hilang Bu, jadi tidak bisa saya kirim secara langsung. Ini sudah saya kirimkan ke tim admin kelas masing-masing. Ditunggu dan insya Allah hari ini sudah dikirimkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ajul ini yang sami-sami Bu Kori, yang apa namanya, yang dosen nanti jam berapa? Jam 3 ya? Yang dosen jam 3 Ibu, nanti yang narsum Pak Armanto, kita sebagai penggembira. Siap. Berarti aku bisa makan siang di sini. Yuk. Makan nasi Bu, jangan makan siang. Makan nasi di siang hari. Padahal aku makan lontong, gak oleh tadi. Diterima Bu undangannya Bu, ditunggu.
Nggih. Masuk makan lontong eleren kayak undangan Pak Jul. Terima kasih Bapak Ibu mahasiswa, semangat. Ya, ini rapatnya sudah selesai. Ini ternyata masih setia teman-teman mahasiswa kita. Iya. Ya. Dan tadi mungkin ada tambahan ya dari Pak Agus. Halo Pak Agus, adakah Pak Agus? Halo? Ada kayaknya Pak Agus. Oh, ngimpun, ya. Karena laptopnya itu abnormal, Bu. Iyalah. Nggih. Ada Kalau tidak ada Pak Agus, baik teman-teman. Untuk besok teknisnya terkait dengan Gmeet akan disampaikan oleh tim admin kelas masing-masing menggunakan Gmeet Gmeet yang mana sesuai dengan kelompok masing-masing seperti pada saat materi-materi sebelumnya. Gitu nggih. Terima kasih dan selamat istirahat teman-teman. Mohon dijaga kondisinya dan pikirannya jangan sampai freeze ya. Senang dan bahagia. Kita nikmati semua proses karena proses itu indah pada akhirnya. Ya. Terima kasih. Izin live ya Pak. Nggih, mohon izin live Bu Kori. Pak.